Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk petani-petani hebat Indonesia. Dari Dr. Adli di sini, Ketua Komunitas Petani Indonesia, Komunitas Petani KMS, dari channel Adli School of Agrobusiness, agribisnis untuk Indonesia sejahtera, untuk petani-petani sejahtera. Nah, Pak Petani, pagi hari ini kita akan membahas sedikit hal tentang yang sangat fundamental di dalam pertanian. Ini berdasarkan kajian kami. Saya perhatikan bahwa satu problem besar di pertanian kita itu adalah lahan yang kering. Lahan yang kering terutama adalah lahan kebun. Padahal kebun ini adalah tempat yang memungkinkan kita untuk menanam tanaman yang beragam. Kemudian yang kita anggap sebagai irigasi selama ini hanya pertanian untuk sawah. Kita melupakan irigasi untuk kebun. Padahal kebun adalah potensi besar untuk daerah kita Sumatera Barat, termasuk juga daerah-daerah lain di Indonesia. Sahabat petani, ini ada skema yang sudah kita sampaikan di layar. Nah, sebelah kiri dilihat ini ada satu pohon, inilah yang disebut dengan pohon aren. Kita menyebutnya ya kan dengan anau ya. Kalau Sumatera Barat batang anau. Nah, ini adalah solusi untuk irigasi kebun. Inilah yang kita bahas pagi hari ini. Semoga bermanfaat sahabat petani. Dari skema yang terlihat ya kan, ada bagian atas kami menyebutkan bahwa problem besar pertanian Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya adalah satu, hutan yang telah rusak. Hampir kami perhatikan, hampir semua hutan-hutan di Sumatera Barat itu telah rusak. Oleh karena itu, kita harus peduli untuk memperbaiki hutan-hutan kita yang rusak ini, karena ini adalah jaminan untuk pertanian masa depan. Kalau hutan rusak, maka pertanian kita akan rusak. Ini juga karena ulah kita yang secara masif telah melakukan penebangan hutan. Beberapa waktu yang lalu kami berjalan di suatu daerah, kemudian kami menemukan ada seorang petani yang sedang menebang pohon, cukup besar pohonnya. Mungkin kami perhatikan ada sekitar 1 meter lah diameter pohonnya. Kami berhenti, kami turun, kemudian kami menyampaikan dan bertanya kepada Pak Tani yang menebang itu, kenapa Pak ini ditebang? Katanya ini untuk dijadikan kayu. Bapak dapat berapa kayu atas penebangan ini? Dia bilang ya sekitar 2 atau 3 kubik gitu. Berapa duit yang dapat Pak? Ya sekitar 4 juta atau 5 juta. Terus saya bilang, kan tahukah Bapak berapa tahun untuk kita menanam kayu sebesar ini? Saya bilang ini 150 tahun nanamnya nih Pak. Bapak cukup menebangnya dalam waktu 3-5 jam. Dan cukup mendapatkan uang hanya 4 atau 5 juta. Padahal untuk menanamnya dibutuhkan waktu 150 tahun. Itulah kondisi sahabat-sahabat petani. Kemudian yang kedua, tidak ada irigasi kebun. Ini problem kita yang kedua. Dalam perspektif kita, ya, bahwa irigasi itu bukan untuk kebun. Sehingga apa ya kan? Problem yang ketiga adalah bahwa irigasi itu yang ada hanya sawah. Kita berlomba-lomba untuk memperbagus irigasi sawah, padahal sumber air itu adalah dari kebun. Nah, ini menjadi problem kita. Akibatnya apa? Sahabat petani semua, lahan kebun kita adalah lahan kebun kering saat ini. Kami memperhatikan 2 pekan saja hari tidak hujan, maka tanah-tanah kebun kita akan kering kerontang. Kebun yang kering, tanah yang kering, lahan yang keringnya itu adalah sumber tidak suburnya lahan kita. Apapun yang ditanam itu tidak akan tumbuh dengan baik. Apalagi untuk tanaman-tanaman muda yang berumur kurang dari 1 tahun tidak akan tahan dengan lahan-lahan kebun yang kering. Maka kemudian kalau petani-petani menanam di kebun-kebunnya sekarang, ya dia harus menyiram secara berkala, terutama ketika hari tidak hujan. Inilah keadaan kebun kita. Kebun-kebun yang kering juga mudahnya tanaman-tanaman kita kena penyakit. Kita perhatikan
tanaman-tanaman kita banyak yang tidak sehat. Kemudian karena tidak sehat maka penyakit akan datang dengan beragam bentuk. Nah, sahabat petani, apa solusi dari semua itu? Ada dua menurut kami. Pertama, kita harus membangun irigasi kebun. Tapi ini mahal. Kami mengkhawatirkan bahwa pemerintah pun tidak mampu, apalagi para petani. Kemudian yang kedua, ada cara yang murah dan kita bisa melakukannya secara bersama-sama, yaitu menanam aren secara masif. Kita bisa tanam tanaman-tanaman aren ya di hutan-hutan kita. Kami menemukan dari hasil penelitian yang dilakukan sudah di berbagai tempat, di banyak tempat ya, di perguruan tinggi, satu pohon aren itu mampu menahan air sampai 200 liter. Kemudian aren itu tidak mengganggu tanaman lain. Jadi kalaupun kita menanam di sebelahnya tidak ada masalah. Dan kita ketahui bahwa pohon aren itu sangat banyak manfaatnya. Bahkan ada satu penelitian yang meneliti kalau ada satu batang aren tua, itu di bawahnya itu ditemukan mata air yang bisa mengalir 2 sampai 3 liter ditemukan. Begitu dahsyatnya pohon aren ini di dalam menahan air. Pohon aren ini kebalikan dari pohon sawit. Kalau sawit itu menghabiskan air gitu. Kalau pohon aren itu ketika hari hujan dia akan menampung air-air kemudian dia simpan. Pohon aren itu seperti embung-embung di hutan-hutan kita. Luar biasa bukan? Bayangkan kalau seandainya misalnya di Sumatera Barat ini kita tanam 1 juta pohon aren, maka kemudian itu hutan-hutan kita akan bisa menahan air 200 juta liter. Tentu kalau pohon aren ini kita tanam di bagian atas ya, di puncak-puncak kebun hutan kita, maka kemudian di bawahnya nanti akan menjadi lahan-lahan yang subur untuk kita bertani, menanam beragam tumbuh-tumbuhan ya, tumbuhan-tumbuhan jangka pendek dan jangka panjang. Investasi untuk petani tentu ini akan membawa kesejahteraan petani. Kami sudah berkeliling Sumatera Barat, kami tidak menemukan lahan-lahan kebun yang menanam tanaman-tanaman produktif, tanaman-tanaman prospek yang laku di pasar, bukan hanya pasar Indonesia tapi juga pasar internasional secara masif ya, tidak kami temukan. Nah, kenapa ini? Ya kan? Karena memang ada terkendala di petani ketika mereka menanam itu sulit tumbuh dengan subur, sulit tumbuh dengan baik. Maka saatnya kita bersama-sama, ayo kita galakkan untuk menanam pohon aren. Insya Allah KMS akan mempelopori, kita akan membibitkan 1 juta aren. Insya Allah pelan-pelan kita akan bibitkan dan kita akan bekerja sama dengan nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat. Sama-sama kita tanam pohon aren untuk kesuburan tanah kita, kesuburan lahan-lahan kita di masa yang akan datang. Nah, sahabat petani, kalau kita perhatikan hutan kita itu ada 3 bagian. Ada hutan produksi yang biasanya pada lahan itulah diperbolehkan kita untuk menanam. Kemudian yang kedua ada hutan lindung ya. Kemudian yang ketiga yang paling atas itu adalah hutan konservasi. Beberapa daerah yang termasuk daerah kami Gantung Ciri itu hutan konservasi saja gitu. Itu sudah rusak, sudah tidak ada gitu. Beberapa waktu yang lalu kami ketemu dengan Pak Wali, kan kami tanyakan, Pak Wali itu hutan di atas itu perkiraan berapa hektar? Pak Wali kami bilang ada Pak Dokter itu sekitar 600 hektar gitu. Itu kosong semua. Luar biasa, bayangkan kalau misalnya di situ kita tanam pohon aren. Dia tumbuh kemudian akan menjadikan lahan-lahan kita penuh dengan air. Kemudian juga aren ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Karena pohon aren ini mulai dari buahnya, niranya, daunnya, batangnya, semuanya bermanfaat.
Itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ayo sahabat petani, para pemerhati dan juga pengambil kebijakan, ayo kita masifkan menanam aren. Demikian sahabat petani, mohon maaf atas segala kekurangan atas bahasan kami ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.